Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selamat datang ya, kita akan menyajikan informasi yang saya kira cukup serius, tapi tentu akan kita bawakan dengan santai saja, biar nggak stres kayak ekonomi global. Dan mudah-mudahan sahabat semua yang budiman, kita ini makin pintar ya, makin pintar tiap scroll timeline ini, banyak sekali bertebaran yang harus kita pilah dan pilih, mana yang penting, mana yang tidak. Hari ini kita bahas dua negara yang kalau gelut, itu dunia ikut sakit perut. Perang tarif makin panas, siapa yang nyerah duluan? Perang dagang Amerika Serikat dan Cina kini memasuki babak baru yang makin panas. Presiden AS Donald Trump kembali menghajar barang impor dari Cina dengan menaikkan tarif hingga 145%. Tidak tinggal diam, Cina pun langsung membalas. Melalui Dewan Tarifnya, Beijing mengumumkan tarif barang impor asal AS naik dari 84% menjadi 125%. Cina pun mengisyaratkan tidak akan lagi meladeni perang tarif yang tak berujung ini. Bagi mereka, ini bukan lagi soal ekonomi, melainkan hanya permainan angka semata. Dunia pun menanti siapa yang akan mundur lebih dulu dari perang tarif ini. Amerika Serikat versus Cina. Ini perang dagang episode yang keberapa ya? Yang kesekian kalinya ini. Judul dramanya Perang Dagang Amerika versus Cina. Amerika batuk, Cina murka, Prabowo punya strategi apa? Nah, karena kita lihat perkembangan di dunia hari ini luar biasa ya, begitu mengerikan. Dinamika yang sangat tajam dan ya, kita akan membahas ini, apakah Indonesia masuk angin ketika Amerika batuk dan Cina murka. Sahabat, kita lihat kabar-kabar yang terus Amerika menaikkan tarif untuk Cina, dibalas Cina membalas menaikkan tarif impor dari Amerika, dinaikkan lagi, dinaikkan 104%, sekarang naik lagi 100 berapa? 35-45%. Luar biasa. Akhirnya dampaknya apa yang terjadi? Luar biasa, banyak pasar saham yang bergejolak, termasuk pasar Eropa juga loyo. Stok 600 menyusut sejak Cina balas tarif Amerika Serikat. Ngeri sekali ya. Kemudian di kabar yang lain masih dari RMOL.id, tarif Trump paksa pedagang Cina di Amazon naikkan tarif. Ya, kita tahu Amerika hari ini memang menghold, menjeda 90 hari ya, untuk membuka ruang-ruang negosiasi termasuk untuk Indonesia. Walaupun ada kalimat yang dirasa cukup merendahkan lah ya, dianggap apa, mengemis gitu. Tapi ya kita juga memang harus tahu diri, tahu posisi. Maka Prabowo sudah mengutus para menterinya untuk memberikan laporan ke sana, bernegosiasi untuk menurunkan tarif. Tampaknya ini akan terus berdampak kemana-mana. What's the outcome of China-US trade war? What's your position? The outcome of China-US trade war? I hope in the end they will come to some sort of agreement. I hope. But Indonesia will not choose side, and we like to be friends. No, we respect all countries.
we consider China a good friend of ours. We consider the United States also a good friend. So we want to be the bridge. So you want to cut the economic cooperation with China due to the US impossible. pressure? Impossible. Impossible to Thank you cut. for your answer. How Thank can- you. China is already too close with Indonesia. Yeah. Ada rencana bertemu dengan Trump, Pak? Kapan, Pak? Saya sudah minta waktu, mudah-mudahan. Ya. Maka sahabat semua, ini menarik kalau kita simak dalam konteks bagaimana dua raksasa ini yang saling timpuk. Ini yang satu nembakin tentang produk elektroniknya, yang satu lagi nimpukin kedelai dengan chip semikonduktornya. Nah, barangkali Amerika bilang, Cina nyolong teknologi. Cina jawab, lu ngaca bro. Amerika ngambek, Cina nggak mau kalah. Satu naikin tarif, ini naikin tarif juga sambil ngurangin beli jagung. Lucunya dua negara ini juga memang saling tuding soal pencurian teknologi ya, padahal diam-diam pabriknya pindah ke Vietnam yang sinyal internetnya lebih stabil dari perasaan anak kos di Indonesia. Dan kalau ini sinetron mungkin judulnya Cinta Terlarang di Balik Kawasan Industri. Amerika buka tarif bea masuk dinaikkan ya untuk Cina. Kabarnya biar melindungi industri dalam negeri. Padahal pabrik dalam negerinya sendiri udah pindah ke Vietnam ya. Cina balas dendam, dinaikin lagi sambil stop beli produk pertanian Amerika. Bilangnya sih nasionalisme, tapi diam-diam beli jagung dari Brazil. Luar biasa ya, bisa kayak begitu dramanya. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mah penonton setia ya. Setiap kali Amerika dan Cina ribut, kita langsung, wah jangan-jangan ekspor kita ikutan turun nih. Tapi jangan juga mereka baikan. Nanti kita nggak diajak apa-apa. Memang serba sulit ya. Lucunya, ya kita ini ibarat anak kos yang lagi di kontrakan sempit, tiba-tiba dua tetangga tajir di depan rumah lagi gelut. Kita lagi nyari-nyari sisa makanan yang mental ke halaman kita. Kalau ada peluang investasi nyangkut ya langsung disambar. Kalau ada pabrik pindah yang langsung kami siap jadi tuan rumah. Asal nggak nyusahin PLN. Tapi tenang, kita ini selalu ada di tengah. Pemain cadangan abadi di Liga Dunia. Kalau mereka ribut, memang kita juga ikut deg-degan ya. Ekspor turun nggak ya? Investasi kabur nggak ya? Rupiah nggak ya? Maka terus kemudian kalau ada pabrik kalau pindah dari Cina, tentu itu peluang buat kita ya. Nggak mau produk dari Cina nih. Dari mana nih? Ya Indonesia dong, salah satu alternatifnya. Dan pasti itu akan disambut. Kami siap Pak. Meski listrik suka padam, tapi semangat kami menyala-nyala. Kurang lebih begitu kali ya. Dan memang dampaknya ekspor kita ke Cina dan ke Amerika ya bisa jeblok. Tapi juga bisa jackpot. Kadang-kadang bisa juga barang kita nanti akan menjadi substitusi dari barang lain yang karena kena tarif impor jadi melambung tinggi. Tapi juga mungkin saja kita jadi korban kolateral. Bagaimana dengan investasi? Kalau perusahaannya pindah dari Cina, ya tadi Indonesia bisa jadi kandidat. Walaupun saingannya mengerikan. Vietnam, Malaysia, dan negara-negara tetangga yang sinyal wifi-nya lebih kencang. Makanya kemarin Komdigi menyiapkan ya sinyal kencang tapi murah, 100 Mbps untuk 100.000 rupiah. Keren juga itu. Bagaimana dengan rupiah? Kalau perang dagangannya makin panas, dolar bisa naik, rupiah ya ikutan naik-naik darah. Ketika dua raksasa ribut soal dagang, negara-negara kecil seperti kita tidak bisa memilih jadi juru damai. Kita hanya bisa memilih ingin terdampak atau ingin mengambil celah. Kan itu pilihannya. Baru-baru ini, pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat terhadap Cina memicu respon keras. Bukan sekedar diplomatik, ini serangan frontal. Cina tidak hanya menegur, tapi mengejek. Bodoh dan tidak sopan, katanya begitu. Sebuah kalimat yang dalam dunia internasional terdengar seperti tamparan pakai sarung basah. Kita akan coba lihat dulu ya. Kita akan coba lihat dulu
videonya. For all of us to step back and ask ourselves, what has the globalist economy gotten the United States of America? And the answer is fundamentally it's based on two principles: incurring a huge amount of debt to buy things that other countries make for us. And to make it a little bit more crystal clear, we borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. That is not a recipe for economic prosperity, it's not a recipe for low prices, and it's not a recipe for good jobs in the United States of America. Dapat respon langsung dari 中 Cina. 方对中美经贸关系的立场已经讲得很清楚。听到这位副总统说出这样无知又缺乏礼貌的话，令人诧异，也感到悲哀。 Luar biasa, bukan? Persis yang tadi disampaikan, bahwa ini bukan lagi sebuah teguran, tapi ini seperti sebuah serangan frontal.